Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian rutin yang sangat saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita semua, di mana pada pagi hari ini insyaallah kita akan mulai kajian fikih akhlak. Kita akan mulai dengan kajian fikih akhlak sesuai pesan dari Ketua Umum Yayasan Al-Muhajirin Pak Bapak Haji Rustam Lubis, Bapak Haji Rustam Caniago. Kedudukan akhlak di dalam Islam sangatlah penting. Setiap kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk mempunyai akhlak, al-akhlakul karimah, seperti yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi betapa beratnya saya menyampaikan ini, sebab akhlak saya sendiri sangat jauh, masih sangat tidak istiqomah dalam kebaikan. Ini anggap sajalah sebagai nasihat untuk diri saya yang menyampaikan risalah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jamaah dapat memetik hikmahnya. Agama kita adalah agama akhlak, agama al-akhlakul karimah, agama adab, agama yang sangat memperhatikan kemuliaan akhlak. Oleh karena itulah ibu-ibu, bapak-bapak, terkadang seseorang dengan akhlaknya mendapatkan penerimaan yang baik di masyarakat, meskipun orang itu non-muslim. Ketika kita bergaul dengan non-muslim, tetangga kita atau siapa, ketika yang ditampilkan adalah akhlak yang mulia, bagaimana dia berbicara, bagaimana tata krama dia bergaul, bagaimana sikap dengan sesama muslim, terkadang yang diterima justru yang seperti itu, padahal akidahnya berlainan. Tapi kalau akhlaknya mulia, itu lebih cepat bergaul dengan non-muslim malahan, ketimbang seorang tetangga kita itu seorang muslim, rajin sholat dan ibadah, tapi cara bergaul di masyarakat itu akhlaknya tidak bagus, maka kita segan untuk bergaul itu. Maka meskipun yang dibawa itu, yang dibungkus oleh mereka itu adalah sesuatu hal kemaksiatan, suatu hal yang mungkar, tapi ketika dalam pergaulannya menampilkan akhlak yang mulia, maka terkadang kita terpesona dengan itu, dengan akhlaknya itu. Demikianlah ibu bapak-bapak sekalian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi figur kita, uswah dan qudwah hasanah kita, pertama Allah kenalkan di masyarakat Arab waktu itu, hampir-hampir nama Muhammad itu hilang, tidak disebut nama Muhammad, karena dia Allah tampilkan akhlak Rasul itu sejak awal itu untuk apa? Untuk modal bahwa Rasul akan menyampaikan risalah kebenaran, risalah agama. Maka yang terkenal di masyarakat Arab waktu itu sejak Rasul akil balik adalah Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian setelah beliau
diangkat menjadi rasul, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan akhlak yang lain. Itu apa? Bahkan ini merupakan satu sifat wajib, 4 sifat wajib yang ada pada Rasulullah SAW. Apa diantaranya? 1, siddiq. Siddiq itu orang yang benar. Kemudian yang kedua, fatonah, orang yang cerdas. Kemudian ketiga, al-amin tadi itu dari kata amanah, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, tabligh, artinya apa? Menyampaikan. Ini kan ditampilkan ini dulu, dan ini sudah Allah bekali sejak beliau dibelah dadanya itu, ketika Isra Mi'raj itu, ya, dibelah dadanya itu, atau ketika waktu kecil, ketika dipelihara oleh Ibu Halimah As-Sa'diyah, beliau dibawa oleh malaikat Jibril dan Mikail, kemudian dibawa ke air Zam-Zam, dibelah dadanya, diberi cap kenabian, kemudian dikeluarkan sifat-sifat jeleknya, a'rad basyariyah yang jelek, kemudian ditanamkan sifat-sifat yang 4 tadi itu. Tapi yang pertama kali muncul adalah akhlak yang berhubungan dengan manusia, yaitu amanah, al-amin. Sampai-sampai terjadi ketika usia beliau sudah mencapai 20 atau 30 tahun dalam sejarah itu Ka'bah pernah terjadi hancur. Ka'bah itu gugur dari bangunan utamanya karena dimakan usia. Kemudian ketika batu mulia itu Hajar Aswad akan diletakkan di tempat semula, itu terjadi perselisihan besar, sampai-sampai mau terjadi pertumpahan darah. Akhirnya tampil dari, kan banyak suku ya, akhirnya tampil dari suku Bani Quraisy, kemudian dia berpidato di hadapan orang yang bersengketa itu. Ya kan banyak kan suku Quraisy, Bani Huza'ah, Bani Quraidah, Bani Syamsin, dan banyak lagi suku-suku yang lain, ratusan suku di sana itu, dan merasa bahwa dia yang paling berhak menyimpan kembali Hajar Aswad di tempat semula. Terjadi bahkan terjadi peperangan antar suku, maka muncullah seseorang yang berkata, begini aja, saudara sekalian, kita pastikan begini aja, siapa yang besok masuk ke Masjidil Haram lewat Babus Salam, sekali lagi, siapa di antara kita semua yang besok pagi-pagi masuk ke Masjidil Haram lewat Babus Salam, maka dia yang akan menjadikan tahkim, dia yang akan menjadikan hakim. Semua persiapan, tidak ingin kedahuluan, pokoknya dia, suku dia yang harus pertama kali masuk ke Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Rupanya Allah ingin menunjukkan calon pemimpin dunia. Rupanya Allah ingin menunjukkan kepada masyarakat Arab khususnya saat itu bahwa ini adalah calon pemimpin. Karena tadi sudah terkenal di masyarakat itu dengan sifatnya al-amin, orang yang jujur, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Maka ketika para pembesar Quraisy itu, seluruh suku melihat yang pertama kali ada di pintu Masjidil Haram Babus Salam itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata mereka? Radina bil amin, aku ridho dihukumi oleh al-amin. Senyum semua, tidak ada persengketaan. Kemudian Rasulullah memanggil setiap kepala suku itu. Kemudian Rasulullah menggelar sorbannya. Kemudian Rasulullah meletakkan sorban itu di atas tengah-tengah sorban, kemudian digotong semua ke tempat semula. Dan Rasulullah kemudian meletakkan al-yadaini syarifain dengan tangannya yang mulia itu, kemudian diletakkan ke tempat semula.
maka fata'ajjabat Quraisyun an quwwati fikri. Orang-orang Quraisy itu sangat kagum akan kekuatan fikirnya saat itu. Masuk muslimin. Jadi itulah yang ditampilkan pertama kali untuk seorang pemimpin, gitu kan. Untuk seorang pemimpin adalah kejujurannya. Kejujurannya. Baik. Itu sebagai pembukaan. Kemudian saya lanjutkan. Apa itu akhlak? Akhlak ada dua pendekatan, ya, yang digunakan untuk mendefinisikannya itu. Satu akhlak yang pendekatan kebahasaan, dan yang kedua secara terminologi, istilah. Dari sudut bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata khalaqa yakhluqu ikhlaqan. Sekali lagi, khalaqa yakhluqu ikhlaqan, yang berarti as-sahiyah, perangai, at-tabi'ah, tabiat, al-adah, kebiasaan, kemudian ar-muru'ah, peradaban yang baik, dan ad-din, akhlak adalah agama. Imam Ghazali menyatakan di dalam takrifnya itu, fal khuluqu ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhatun anha tasdurul a'mal bisuhulatin wa yasurru min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia, yang melahirkan tindakan-tindakan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Kemudian Ibnu Miskawai juga mendefinisikan akhlak, al-khuluqu halun lin nafsi da'iyatun laha ila af'aliha fi ghairi fikrin wa ru'yatin. Fi ghairi fikrin wa ru'yatin. Jadi khuluq, akhlak adalah keadaan jiwa yang mendatangkan, yang mendorong ke arah melakukan perbuatan-perbuatan dengan tanpa pemikiran dan pertimbangan. Artinya gini, seseorang dikatakan akhlak baik atau buruk ketika dia secara spontanitas gitu melakukan akhlak itu, melakukan kejadian itu, dan terus berulang-ulang dilakukannya tanpa pemikiran dulu, spontan aja. Ketika dia tersinggung, bagaimana sikapnya gitu. Ketika dia disanjung, bagaimana sikapnya. Ketika dia diberi hadiah, bagaimana sikapnya. Ketika dia mendapat jabatan, bagaimana sikapnya. Secara spontan dia akan langsung. Kenapa? Sebab akhlak adalah gambaran hati seseorang. Gambaran hati seseorang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin apa yang menjadikan seperti itu. Akhlak itu bisa saja, akhlak itu adalah cerminan dari sebuah keluarga. Kalau seandainya pendidikan dalam keluarganya itu begitu kuat akidahnya, begitu kuat tauhidnya kepada Allah, maka insya Allah keturunannya itu akan berakhlakul karimah. Tapi tidak secara keseluruhan. Buktinya banyak anak seorang alim ulama, tapi dia jadi apa? Jadi orang yang tidak berakhlak, tidak berakhlakul karimah. Makanya sumber utama tetap ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Lubis, sumber utama dari seluruh Al-Quran itu, sumber utama dari kehidupan kita itu adalah akidah pertama kali. Kemudian buah daripada akidah itu adalah asy-syariah, tata cara ibadah yang benar menurut Quran dan Sunnah. Dan buah dari kedua akidah yang benar dan syariah yang benar adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi tidak akan lepas, tidak akan pernah lepas tiga keilmuan ini: akidah, syariah, dan akhlak.
muslimin. Akhlak bersumber dari apa yang menjadi ukuran baik dan buruk, mulia atau tercela, ya. Sebagaimana keseluruhan ajaran Islam, ya kan, akhlak adalah bagaimana Al-Quran dan Sunnah menyampaikan bagaimana al-akhlakul karimah dan bagaimana akhlak mazmumah, akhlak yang tercela. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberi oleh Allah SWT, ya, satu uswah, contoh yang begitu indah, tidak usah nyari kesana kemari. Ketika Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh, wahai Rasulullah, kenapa engkau diutus ke dunia? Simpel sekali jawabannya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi bagi kita umat Islam, hidup ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita sudah punya figur, ya, yang kalau kita tiru itu benar-benar akan menguntungkan lahir, batin, dunia dan akhirat kita. Kalau kita punya baju, sudah punya pola gitu kan, untuk digandakan itu sangat mudah, ya kan? Kenapa? Sebab yang sulit itu mencari polanya, sementara pola kita sudah ada. Yuk kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sudah ada contoh dari Rasulullah. Sebetulnya hidup lebih simpel Bapak Ibu. Kalau kita ingin sukses, ya kita nggak usah rumit cari contoh ke sana kemari, sudah cukup Rasulullah SAW. Apa kunci sukses yang harus kita cari itu? Bagaimana bisa sukses dalam kehidupan kita itu? Jadi ketika Rasulullah ditanya, bu istri utammima makarimal akhlak, aku diutus, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita simak hadis tentang keutamaan akhlak, ya, akhlakul karimah, timbangan amal yang paling berat nanti adalah timbangan akhlak. Sampai begini Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah ditanya bagaimana perbandingannya itu akhlak dengan jihad fisabilillah, sampai begini, kalau engkau tertebas, kata Rasulullah, kepala engkau, atau engkau bisa menebas kepala musuh saat berada di medan jihad fisabilillah, kemudian engkau mati syahid, maka timbangan amalnya itu lebih berat akhlakul karimah. Timbangan amalnya itu lebih berat al akhlakul karimah. Ketika kita dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah, kemudian orang yang paling dicintai Rasulullah, paling dekat dengan Rasulullah saat bangkit nanti di yaumul mahsyar, maka yang pertama kali akan dekat dengan Rasulullah adalah orang-orang yang mulia akhlaknya. Kenapa bisa begitu? Sebab orang yang mulia akhlaknya itu sudah selamat dari sisi akidah dan syariahnya, sudah lulus dari akidah dan syariahnya. Sebab akhlak mulia itu adalah buah daripada akidah dan syariah. Bagaimana tidak mulia di hadapan Rasulullah? Muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlak ini. Jadi kita sepakat bahwa
kunci sukses itu adalah al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa berakhlak baik? Ya, sudah tidak usah pusing-pusing lah cari jawaban, contoh saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak baik itu ternyata bersumber dari hati kita. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Ala inna fil jasadi mudghah. Sekali lagi. Ala inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa dalam diri kita itu ada segumpal darah. Idza saluhat, bila segumpal darah itu baik, maka seluruh pergerakan, ucapan lisan, pandangan mata, pendengaran otaknya, semuanya akan baik. Tapi wa idza fasadat, bila rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruhnya, batinnya rusak, maka seluruhnya akan rusak. Ala wahiyal qalbu, maka segumpal darah itu adalah hati. Di dalam, jadi kalau akhlak ingin baik, milikilah hati yang baik. Ya, perasaan sangat sederhana ini, sangat sederhana, bahwa bagaimana kita mau ingin punya akhlak yang baik itu sangat sederhana. Bagaimana dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya standar, ibadahnya standar, tapi akhlaknya baik. Ya, menurut baginda Rasulullah, beliau memiliki derajat ahli saum. Ya kan? Ilmunya tidak seberapa, ibadahnya sederhana saja, tapi akhlaknya luar biasa. Kata Rasulullah, itu beliau memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan ahli saum, ahli tahajud, ahli tilawah Al-Quran, ahli sedekah. Kalau dia akhlaknya jauh dari apa yang dia lakukan, lebih baik orang yang tidak begitu cerdas, tidak begitu pintar dalam urusan otaknya, tapi dia berakhlak mulia. Jadi sekali lagi, akhlak mulia itu tidak diukur dengan kecerdasan. Sekali lagi, akhlak yang mulia itu tidak diukur oleh kecerdasan seseorang, tapi diukur dengan keimanannya kepada Allah. Betapa kita merindukan sekali orang-orang yang berakhlak mulia. Setiap tahun di perguruan tinggi itu ratusan ribu menghasilkan sarjana S1, S2, S3. Tapi kita lihat orang yang duduk di sana itu banyak yang bergelar S3, tapi perilakunya, akhlaknya luar biasa kotornya. Jadi buat apa? Buat apa gelar seperti itu, tapi akhlaknya jauh panggang dari api. Yang dirindukan oleh kita itu adalah bukan orang yang hanya cerdas otaknya yang dirindukan, tapi adalah orang-orang yang berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Muslimin, mari kita lihat. Tadi dari sumbernya dari hati ini. Jadi di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Coba lihat bagaimana hati ini bisa sensitif, bisa sangat mudah menerima aturan Allah. Kita baca ayatnya yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadat hum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini yang menjadi dasar bagaimana hati itu bisa seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian,
Mari kita lihat bagaimana supaya hati ini, darah yang ada di dalam tubuh kita ini betul-betul mendukung kita dan keturunan kita supaya berakhlak mulia. Bapak sekalian, Rasulullah menyontohkan matsalul mukmin, perumpamaan orang mukmin itu kanakhl, seperti lebah. Bagaimana sifat lebah? Yang pertama, in akalat tayyibatan. Lebah itu bila memakan sesuatu, memakan yang terbaik. Yaitu apa? Kuncup-kuncup bunga disedotnya. Tapi lihat, ketika dia menyedot madu bunga, lihat bagaimana lebah berperilaku sampai dimuat di Al-Quran ini kecil tapi luar biasa nih, luar biasa hikmahnya bagi kita. Ketika dia mengambil madu bunga, lihat kaki belakangnya mengawinkan putik bunga dengan sarinya. Dia mengambil keuntungan dari bunga madu, dan bunga ini, pohon ini dapat keuntungan buah karena dikawinkan oleh lebah. Jadi ada timbal balik, tidak hanya menadahkan tangan, tidak hanya meminta, tapi juga bisa memberi. Nah, perhatikan akhlak lebah yang pertama itu, dia tidak pernah memakan makanan yang kotor, tetapi yang halalan, yang thayyibah. Siapa sih yang tidak mau madu? Halal thayyib. Nah, Allah mengatakan kulu ma fil ardi ya ayuhan nas, kata-katanya itu bukan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Ini kasih sayang Allah terhadap hamba. Jadi meskipun non muslim tapi memakai pola yang dipakai oleh yang disentuhkan lewat hadis Rasulullah itu, dia akan sejahtera, akan lembut hatinya. Ya ayuhan nas kulu ma fil ardi halalan thayyiban. Wahai sekalian manusia, makan yang ada di bumi itu, silahkan makan, semuanya makan, tetapi catatannya yang halalan, yang thayyiban. Apa itu halal? Halal ditinjau dari sisi hukum. Man nabata min haram, barang siapa yang tumbuh di badannya itu satu titik, satu tetes barang haram, maka fannaru aula bih, neraka bagiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, coba lihat orang-orang yang betul-betul apik, wara dalam makanan itu, luar biasa hidupnya. Itu seperti saya lihat si Musa yang usianya baru 5 tahun setengah, tapi dia sudah tahfidz Quran. Ketika ditanya sama bapaknya itu, bagaimana ini bisa begini cerdas terhadap Al-Quran? Kata dia, dari mulai saya menikah, kemudian hubungan suami istri, itu tidak pernah setetes pun saya memakan makanan yang haram. Ini buat bahan introspeksi kita ketika anak-anak kita nakal. Kenapa ini? Ya jangan marahin anak teruslah, ya kita harus introspeksi diri. Ya gini, ketika kita jengkel terhadap anak kita, maka pandangan mata kita ke anak, tapi dzikir hati kepada Allah. Sekali pandangan kita ke anak, bagaimana anak itu bersikap, tapi kalau hati dzikir kepada Allah, itu tidak ada hawa nafsu, tidak akan ada keluar kata-kata yang kotor. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan dzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi tenang. Nanti ada urusannya nanti. Baik, kita lanjut. Wa in wada'at, karena lebah itu memakan yang terbaik, halal ditinjau dari sisi hukum, thayyib ditinjau dari sisi kesehatan. Apakah kita makan itu sudah halal thayyib? Itu hebatnya Al-Quran itu. Disandingkan halal dan sehat, bukan halal dan enak, bukan, tapi halal dan sehat. Maka wa in wada'at thayyibatan, dia mengeluarkan yang terbaik, yaitu madu. Sudah terkenal di seluruh dunia madu itu bagaimana manfaatnya. Apa maksudnya? Apakah kita kalau makan yang halal dan thayyib akan keluar madu? Bukan. Saripati makanan yang kita makan itu akan dipompa oleh pusatnya, oleh jantung, oleh hati di sini, ke seluruh panca indera.
Bapak Ibu sekalian, kalau sumbernya makanan halalan thayyiba, maka apa yang terjadi? Maka dia, anak kita itu akan mudah tersentuh dengan apa? Ayat-ayat Allah. Bagaimana? Innamal mu'minuna idza dzukirallah, bila seorang mukmin dibacakan kepadanya kalimat Allah dari sumber makanan yang ada di tubuh ini, menyebar kepada mata, ke hidung, ke panca indera, semua ke otak, semuanya itu, maka ketika dia mendengar lafaz Allah, bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Kenapa? Sebab pengaruhnya luar biasa dari makanan ini. Kalau yang dipasok makanan yang haram ke tubuh kita ini, itu tidak ada pengaruh, tidak ada sentuhan ayat-ayat Allah itu. Wa idza tuliyat ayatuhu, bila dibacakan ayatnya itu, apakah itu ayat tentang ancaman Allah di Al-Quran, maka zadathum imana, bertambah kekuatan imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, buahnya adalah hanya kepada Allah, kepada Tuhan mereka berserah diri kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang maksud saya menyampaikan hadis ini, supaya kebersihan hati itu, bahwa hati itu akan menerima ajaran Allah manakala sumbernya yang baik. Dan manfaatnya ada 3. 1, kita memakan makanan yang halal, maka akan keluar yang baik. Artinya apa? Makanan yang halal, saripati dari makanan itu akan tumbuh menjadi kulit daging, dan ketika kulit daging itu tumbuh di kita, otak kita itu sumbernya dari makanan juga yang halal thayyiban, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika kita diberi nasihat, ketika anak-anak kita diberi nasihat oleh kita, karena sumbernya dari makanan yang halalan thayyiban, maka akan mudah sekali, akan mudah menerima nasihat-nasihat agama. Kemudian yang ketiga, wa in waqa'at ala far'i syajaratin, lebah itu bila membuat sarang, meskipun di dahan yang sudah lapuk sekalipun, tidak rusak karenanya, bahkan diikat kokoh kuat dengan liurnya itu, sehingga tempat yang hancur itu menjadi baik, menjadi tempat produksi dia. Apa maksudnya ini? Kalau sumber makanan yang diberikan kepada anak cucu keturunan kita itu dari halalan thayyiban, betul-betul yang halal bayyin, yang haram bayyin. Kalau abu-abu itu namanya subhat gitu. Ini halal, ini haram, diberikan keturunan kita, silahkan setelah dia akil balik, silahkan, tidak akan pernah terpengaruh dengan lingkungan apapun. Lingkungan yang jelek, sejelek apapun, tidak akan pernah berpengaruh terhadap jiwanya sama sekali. Tidak akan pernah mempengaruhi jiwanya, tidak akan pernah ikut-ikutan, tapi dia punya karakter, punya prinsip dalam hidupnya itu. Itulah kalau sumber makanannya menjadi dari halalan thayyiban. Bismillah. Bismillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, pertanyaannya adalah bahwa hati yang ada pada diri kita ini terbagi menjadi 3. Awas ini, mari kita sama-sama mengevaluasi, introspeksi diri. Satu, kata Rasulullah, ada yang disebut dengan qalbun mayyitun, hati yang mati. Coba kalau saya tanya, manakala pohon sudah mati bisa disiram nggak? Bisa disiram nggak? Nggak bisa. Pohon yang mati bisa diberi pupuk? Yang namanya juga sudah mati, tidak bisa diajak bicara. Orang yang sudah hatinya mati tidak bisa. Seperti manusia yang sudah mati, mana bisa diajak bicara? Ya. Apa penyebab matinya hati itu apa? Apa penyebab matinya hati? Karena terus-menerus melakukan kemaksiatan. Dari mulai syirik, dari mulai iri, dengki, sum'ah, terus ada dipelihara di dalam jiwanya itu. Maka coba kita baca ayatnya bersama-sama.
Innal ladina kafaru, sama-sama. Innal ladina kafaru sawaun. Coba nandang, tolong nandang bacakan ayatnya. Al-Baqarah, innal ladina kafaru. Enggak, nandang, silakan. Terus. Yang ada fi qulubihim marad fazadahumullah humarada walahum. Nah ini penting sekali Bapak sekalian, sangat penting sekali coba dipahami. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu padahal melihat langsung, berdialog langsung dengan Rasulullah. Iblis berdialog langsung dengan Allah. Wa idh kunna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya kan? Allah berfirman kepada malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau akan menjadikan manusia pemimpin bumi yang suka membuat kerusakan dan mengeringkan darah, saling bunuh satu lain. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan engkau ciptakan aku, bertasbih, memahasucikan engkau, mengagungkan engkau. Aku saja yang jadi pemimpin di muka bumi. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada kalian. Nah, ketika dilombakan Adam dengan para malaikat, ternyata dengan iblis dilombakan keilmuannya, ternyata Adam itu menang. Maka kata Allah, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam sebagai bentuk pengakuan, penghormatan kepada Adam atas perintahku. Apa kata iblis? Kata malaikat, maka fasajadu, seluruh malaikat tunduk patuh kepada Allah, illa iblis, kecuali iblis. Padahal berhadapan dengan Allah langsung, padahal dia berdialog dengan Allah. Ketika ditanya, ma manaka alla tasjuda id amartuk ya iblis, kenapa kamu tidak mau tunduk kepada perintahku ketika aku perintahkan supaya kamu sujud kepada Adam? Kenapa? Coba lihat, ini yang membuat hati tidak terbuka itu ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan Adam dari tanah, dan engkau ciptakan aku dulu yang ditunjuk. Engkau ciptakan aku dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Tidak mungkin kesombongan satu yang akan menjadikan hati membatu itu karena sombong. Kemudian yang kedua, menganggap sepele orang lain, mentang-mentang dia satu sosialnya rendah, dianggap sepele, seperti Rasulullah disepelein oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ya. Wa idza qila muttabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada Abu Jahal itu, ayo ikutin agama yang dibawa oleh Muhammad. Apa kata mereka? Qalu bal nattabi'una bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana aw kana abum la ya'kiluna syai'an wa la yahtadun. Tidak, aku hanya akan ikut agama yang dibawa oleh nenek moyang kami. Kenapa? Anak kemarin sore menyepelekan orang lain, tertutup hidayah dari Allah. Kemudian asyik terus, tentram terus dalam kemaksiatan kepada Allah, berzina, terus saja menikmati itu, tidak pernah ditegur oleh Allah. Didatang lagi teguran, akhirnya fazadakumullahu marada fi qulubihim marad, di dalam jiwanya ada penyakit, dan penyakit itu adalah tadi kemusyrikan, kemaksiatan, terus saja dipelihara. Maka karena tidak cepat bertaubat kepada Allah, padahal peringatan berkali-kali, fazadakumullahu marada, maka dicat hitam oleh Allah hatinya itu, bertambah penyakitnya itu, dan bagi dia siksa yang sangat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi seperti itu. Na'udzubillah, jangan sampai hati kita mati. Dikasih apapun tidak akan pernah bisa sembuh kecuali ada pertolongan Allah sehingga dia bertaubat dan nasuha. Kemudian yang kedua, qalbun marid, hati yang berpenyakit.
Dan yang ketiga, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Coba tergolong mana kita ini, Pak? Tolong dijawab dengan jujur. Hati yang selamat, hati yang sakit, atau hati yang mati? Ngakunya apa? Ngakunya hati yang selamat, ngakunya itu. Kemana kita maksudnya? Wilayah kita itu hati yang berpenyakit, Pak. Wilayah kita itu. Apakah kita sudah ikhlas seperti ikhlasnya Rasulullah? Wah, jauh kemana-mana. Apakah kita sudah ikhlas seperti ikhlasnya para salafus saleh? Jauh kemana-mana. Masih ada unsur yang lain. Masih ada pamrih di dalam hati kita itu. Insya Allah berbuat maksiat sudah tidak, insya Allah. Nah, bagaimana? Nah, yang harus kita cari sekarang ini obat bagi penyakit hati, supaya kita istiqomah dalam kebaikan itu. Ya. Apa obat pertama untuk mengobati hati yang sakit itu apa? Zikrullah, Pak. Berzikir kepada Allah. Salat itu zikir bukan? Salat zikir bukan? Dalilnya surat Toha surat ke-20 ayat 14. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Innani anallah. Ayo. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Hebatnya Bapak sini. Coba perhatikan di sini. Ketika Allah menyatakan dirinya dan melibatkan makhluknya, ini yang ditanyakan oleh Kristen. Saya ada mu'alaf ngaji, Bu Lucy namanya. Pak Ustadz, katanya Islam itu rupanya dia sudah mempelajari Quran gitu. Katanya Islam itu bertuhankan Maha Esa. Tapi kenapa kata-katanya kami, katanya gitu? Bukankah kami itu banyak, kata gitu. Kalau di Kristen kan cuma 3, di Islam banyak kami, kata gitu. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Saya terangkan, kalau Allah mengatakan kalimat mutakalim wahdah, ya, mutakalim wahdah itu untuk diri pribadi, bukan mutakalim ma'al ghair. Dia mengatakan kalau untuk pribadi ketika ketemu dengan hambanya, maka kalimatnya mutakalim wahdah. Innani, sesungguhnya aku. Innani, ya Musa, innani anallah. Tuh, wahai Musa, aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak nahnu. La ilaha illa ana, tidak Tuhan, tiada ilah selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis salat, dan dirikan salat li dzikri, untuk dzikir mengingat aku. Sementara ketika Allah menyatakan menurunkan Al-Quran, kata-katanya inna nahnu, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan memeliharanya dari tangan-tangan kotor. Kenapa nahnu? Kenapa kami? Tidak ini, sesungguhnya aku anzaltu, yang menurunkan itu aku. Tapi inna nahnu nazzalna, tidak ini atau anzaltu, aku yang menurunkan Al-Quran. Kenapa? Sebab melibatkan seluruh makhluk. Allah tidak egois. Ketika turun, malaikat Jibril terlibat, alam semesta terlibat, dari Allah ke Baitul Izzah itu selama 23 tahun, dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu selama 23 tahun 2 bulan 22 hari. Itu melibatkan semuanya. Alam semesta terlibat, Nabi Muhammad terlibat, kemudian para sahabat terlibat, para hafidah terlibat, penulis Al-Quran terlibat. Maka Allah katakan nahnu, kami. Itu contoh bagi kita semua, tidak boleh egois.
Allah saja tidak, yang punya sifat takabur pantas bagi Allah tidak seperti itu. Tapi ketika menyatakan pribadinya, innani ana, sesungguhnya aku ini Allah, fa'budni, sembahlah aku. Jadi jawaban ke Bulusi itu sangat diterima oleh beliau. Berarti harus paham tata bahasa Arab. Mas muslimin, dengan hati yang yang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan nantinya secara bertahap, maka hati itu akan menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat. Ya kan? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak semuanya sukses, hartanya luar biasa melimpah, tapi hari itu tidak bermanfaat lagi di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci. Saya kira cukup kajiannya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita urai satu persatu mana qalbun marid, mana qalbun mayyit, hati yang mati, mana qalbun marid, dan mana qalbun salim. Insyaallah itu hancak, apa artinya deresan kita. Insyaallah nanti mudah-mudahan saya bisa membuat diktatnya yang dibagikan kepada para jemaah sekalian, ya, supaya pulang ke rumah tidak lupa gitu loh, supaya nanti ada ateng ya untuk mencetaknya, ada ateng sedikit saja, pokok-pokok bahasanya aja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Barangkali ada pertanyaan? Kok diam aja sih? Ada yang mau bertanya atau sudah ngerti? Ibu-ibu ada pertanyaan? Bu? Oh ya, mohon maaf, ini saya dulu ketika ini memfatwakan bahwa duha tidak harus setiap hari. Saya kaji karena Ibu Rustam bertanya ke saya, coba kaji lagi. Begitu dikaji, memang ada tiga kajian utama. Yang pertama, kajian dari para imam yang 4 itu, madzhabul arba'ah. Kemudian kajian dari hadis asar yang diriwayatkan oleh para sahabat, bahwa Rasulullah ini yang tidak mendawamkan duha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Siti Aisyah ditanya apakah Rasulullah melakukan sholat duha setiap hari, kata Siti Aisyah, tidak, kecuali kalau pulang dari bepergian gitu. Padahal Siti Aisyah tidak tahu Rasulullah itu kan di masjid, di tempat lain itu melakukan duha. Kemudian ketika melihat hadis-hadis yang sahih yang menyatakan bahwa doa itu didawamkan, ya, bahwa setiap persendian ini harus ada sedekahnya gitu. Ya kan? Maka sedekah untuk persendian itu adalah salat duha gitu. At-tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil itu sedekah gitu. Membuang sesuatu di jalan adalah sedekah, ya, yang akan mengganggu orang. Memapah orang buta, memperingatkan orang tuli adalah sedekah. Membantu orang menaikkan barang adalah sedekah ke mobil. Mempersilahkan duduk kepada orang tua yang tua renta sementara kita masih kuat berdiri, itu adalah sedekah. Sampai wa tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu karena pamrihnya untuk membahagiakan orang lain, itu adalah sedekah. Nah, kalau itu tidak dilakukan, maka gantinya adalah salat duha. Kemudian yang kedua, awsani khalili bisalasatin, kekasihku mewasiatkan kepadaku 3 hal, kata Abu Hurairah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah salat witir sebelum tidur. Ini bagi orang yang melakukan salat qiyamul lail, ya. Kalau sanggup melakukan salat tahajud, tidak pernah kesiangan, maka jadilah salat witir, salat penutup malam. Tapi kalau tidak sanggup untuk itu, maka jadikan salat witir di awal malam.
sesuai dengan tausiah Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang harus diutamakan itu adalah puasa 3 hari di Yaumul Bid, artinya di bulan Qamariyah 13, 14, 15, 13 kecuali di hari tasyrik tidak boleh. Bapak sekalian, jadi kesimpulannya setelah saya teliti hadisnya bahwa sholat duha itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Silakan, ternyata kesimpulan dari penelitian ini ternyata lebih baik duha itu didawamkan sebagaimana tahajud gitu loh, sebagaimana tahajud. Cuman kalau dilihat dari sisi kuatnya tahajud dengan duha, tidak ada salat sunat yang dimuat di dalam Al-Quran kecuali satu, yaitu tahajud. Coba sama-sama baca ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Nanti Pak Ali di fikih akan menguraikan itu, insya Allah, apa keajaiban tahajud bagi pelakunya yang istiqomah. Jadi meskipun sholatnya khusyuk benar, tidak meninggalkan berjamaah, tapi kalau tidak tahajud tidak mendapat keistimewaan itu, kecuali keistimewaan itu akan didapat dari tahajud. Yuk, kalau tidak ada yang nanya, ya kita sholat sholat fajar belum masuk udah ya, subhanakallahumma sama-sama wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.